أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Siapakah yang tidak menginginkan surga? Orang-orang beragama tentu menginginkannya karena mendapatkan surga berarti mendapatkan tempat terbaik dan abadi di alam baka. Namun surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa matan hadis, terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga. Sebagai berikut. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahul jannah syahadata alla ilaha illallah." Artinya, kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subaki dalam kitabnya berjudul Hukmu Tarikis Sholati Abadan Hatta Yahruja Waktuha memberikan penjelasan terkait yang hadis di atas sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah merupakan fondasi kunci. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan fondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu hingga Rasulullah SAW bersabda, "Mammata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala jannah." Artinya, barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Memang sedemikian penting syahadat tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk berbanyak zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut agar kita memiliki fondasi kunci utama surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimat tersebut dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu bertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidup di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah. Kunci surga yang kedua yaitu menegakkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannah as-sholat." Artinya kunci surga adalah menegakkan sholat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sholat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis tentang pentingnya sholat.
dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat. Karena sholat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab sebagai berikut. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat memiliki pengaruh kuat terhadap amal-amal seseorang di luar sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal lainnya. Artinya jika sholat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adat yang berlaku, tentulah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berpengaruh positif terhadap amal-amal seseorang di luar sholat. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga buruk. Artinya, jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi karena sholatnya memang buruk, atau ia sudah menjalankan sholat tetapi cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya serta adab sholat yang berlaku, sehingga sholatnya tidak berpengaruh positif terhadap perilakunya. Adab-adab sholat antara lain adalah tidak menunda-nunda, ikhlas, selalu ingat Allah, dan penuh penghayatan atau khusyuk. Selain itu, sholat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi kunci sukses dalam menjawab 6 pertanyaan di alam kubur, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Mengapa demikian? Sebab ke-6 pertanyaan itu jawabannya terdapat dalam pelaksanaan sholat. Jawaban terhadap pertanyaan pertama terdapat dalam kalimat takbir, Allahu Akbar. Jawaban kedua adalah dalam perintah sholat, bahwa sholat merupakan kewajiban dalam agama yang diridhai Allah, al-Islam. Jawaban ketiga adalah dalam bacaan sholat ketika duduk, Allahumma sholli ala Muhammad. Jawaban keempat terkait dengan nama kitab yang memuat bacaan-bacaan surat dalam Al-Quran, dalam sholat Al-Quran. Jawaban kelima terkait dengan aras sholat Ka'bah. Jawaban keenam terkait dengan para jamaah sholat, terutama di masjid Al-Muslim wal Muslimat. Jamaah rahimahullah. Kunci surga yang ketiga yaitu mencintai fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa miftahul jannah hubul masakin wal fuqara. Artinya, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang memiliki ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai para pendusta agama. Ayat-ayat itu berbunyi di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Awa'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dalam surat lain Allah melarang berbuat aniaya terhadap ayat-ayat terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Quran surat Ad-Duha ayat 9 dan 10. Mencintai fakir miskin termasuk anak-anak yatim merupakan akhlak terpuji. Rasulullah SAW melaksanakan hal ini secara nyata. Disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barjanji. Artinya Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, mengiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang fakir miskin. Jadi memang untuk dapat masuk surga, seseorang tidak cukup hanya memiliki kesolehan personal dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal seperti sholat, puasa, dan haji, tetapi ia juga harus memiliki kesolehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka
sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di atas. Jamaah rahimahumullah. Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Pertama adalah dalam ranah akidah, yaitu bertauhid dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kedua adalah dalam ranah syariat, yaitu menegakkan sholat. Ketiga adalah dalam ranah akhlak, yaitu kesalehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain, secara berturut-turut ketiganya disebut iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil memiliki ketiga kunci utama tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka abtar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa usalli wa sallam ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah ali azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amril azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasyufufa wal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahil akbar. Aqimis shalah.